Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Proses belajar di kelas memerlukan metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Sebelum seorang guru menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran. Yang pertama, berpedoman pada tujuan. Yang kedua, perbedaan individual anak didik. Yang ketiga, kemampuan guru. Yang keempat, sifat bahan pelajaran. Yang kelima, situasi kelas. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan metode. Dan yang terakhir, kelengkapan fasilitas. Berikut ini metode-metode pengajaran yang sering digunakan dalam proses belajar. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kekurangan konvensional. 1. Siswa menjadi pasif. 2. Proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. 3. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. 4. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan pada anak dengan gaya belajar auditory. Hal ini mungkin cukup menarik. 5. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Yang keenam, proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Kelebihan konvensional. 1. Mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. 2. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. 3. Guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. 4. Dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. 5. Mudah dilaksanakan. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Kelebihan diskusi. 1. Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. 3. Memperluas wawasan. 4. Membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Kelemahan diskusi. 1. Membutuhkan waktu yang panjang. 2. Tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. 3.
Peserta mendapat informasi yang terbatas. 4. Dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antar guru dan siswa. Kelebihan tanya-jawab. 1. Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. 2. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. 3. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelemahan tanya-jawab. 1. Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. 2. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. 3. Sering membuang banyak waktu. 4. Kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kelebihan demonstrasi. 1. Menghindari verbalisme. 2. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 3. Proses pengajaran lebih menarik. 4. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Kelemahan demonstrasi. 1. Memerlukan keterampilan guru secara khusus. 2. Kurangnya fasilitas. 3. Membutuhkan waktu yang lama. Metode pembelajaran eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kelebihan eksperimen. 1. Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. 2. Membina siswa membuat terobosan baru. 3. Hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Kelemahan eksperimen. 1. Cenderung sesuai bidang sains dan teknologi. 2. Kesulitan dalam fasilitas. 3. Menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. 4. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Metode pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru, dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan resitasi. 1. Siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resum. 2. Menurut Sayyiful Bahri, 2000 siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangan resitasi. 1. Hasil resum yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri.
2. Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. 3. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumnya sendiri. Metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata atau field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. Kelebihan karya wisata. 1. Memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. 2. Membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. 3. Merangsang kreativitas siswa. 4. Bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Kelemahan karya wisata. 1. Kurangnya fasilitas. 2. Perlu perencanaan yang matang. 3. Perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu. 4. Mengabaikan unsur studi. 5. Kesulitan mengatur siswa yang banyak.